Second grade, how are you? Are you okay? Good. Miss juga okay. Miss juga fine. Miss baik-baik aja. Miss sehat. Tapi Miss bosen suruh di rumah terus. Nggak bisa ketemu sama kalian. Nggak bisa pergi kemana-mana. Harus di rumah terus. Miss bosen. Kalian bosen nggak? Sama. Kenapa sih kita harus belajar di rumah? Kenapa kita nggak harus belajar di sekolah aja? Iya, karena ada virus corona ya, makanya kita harus di rumah. Ngomong-ngomong virus corona, kalian pernah nggak sih berdoa tentang virus corona ini supaya bisa segera membaik keadaannya, terus bangsa kita bisa pulih, kita bisa kembali ke sekolah. Pernah nggak sih berdoa seperti itu? Wah, second grade good ya. Miss juga setiap hari berdoa kok supaya virusnya itu supaya bisa membaik, supaya kita bisa ketemu kembali di sekolah. Bagus. Second grade itu good. Oh iya, ngomong-ngomong, hari ini kita mau ngapain sih? Kita mau belajar religion. Nah, belajarnya itu apa coba? Belajarnya tentang berdoa dan bersyukur. Nah, ngomong-ngomong bersyukur, kalian pernah nggak sih mengucap syukur walaupun kalian tetap harus belajar di rumah, nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa pergi jalan-jalan, pernah nggak sih bersyukur? Kenapa? Iya, good. Karena Tuhan masih menjaga kita ya. Karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nafas hidup, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga kita, bersama-sama dengan keluarga kita. Tahu nggak sih, di luar sana banyak orang-orang yang nggak bisa berkumpul sama keluarganya di tengah-tengah keadaan sekarang ini. Banyak. Nggak bisa sama-sama orang tuanya, nggak bisa bermain sama-sama keluarganya, banyak sekali. Makanya kita harus tetap selalu bersyukur. Bersyukur itu apa? Ada yang bisa jawab? Good. Bersyukur itu sama dengan berterima kasih. Jadi, walaupun kita disuruh belajar di rumah, kita tidak bisa pergi kemana-mana, kita nggak bisa liburan, kita nggak bisa jalan-jalan, tapi kita harus selalu bersyukur ya. Berterima kasih sama siapa? Sama Tuhan Yesus, karena Tuhan masih menjaga kita, menjaga Miss, juga menjaga anak-anak second grade semuanya. Kita harus selalu bersyukur sama Tuhan, berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Oke? Nah, tadi kan Miss tanya tentang berdoa. Kalian tahu nggak sih berdoa itu apa? Nah, good. Berdoa itu sama saja dengan kita berkomunikasi sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Kayak seperti kita ngobrol sama mama papa kita, sama keluarga kita. Nah, begitu juga dengan berdoa. Kalau kita berdoa, itu sama saja kita sedang ngobrol sama Tuhan. Kalau kalian berdoa tentang virus corona, berarti artinya kalian sedang ngobrol sama Tuhan, meminta Tuhan supaya negara kita ini boleh dipulihkan kembali, dunia ini boleh dipulihkan kembali oleh Tuhan. Nah, Miss punya tips nih. Apa ya tipsnya? Miss punya tips untuk berdoa. Tada! Nih, tangan kita ada berapa jari? Ada 10 jari. Kalau kita berdoa, kita harus seperti apa sikap kita doa? Kan selalu dilipat tangan ya. Nih, tapi Miss punya tips untuk berdoa. Nih ya, selain belajar tentang bersyukur dan berdoa, Miss punya tips untuk berdoa. Gimana? Let's go, kita belajar sama-sama. Yuk, sekarang nih, tangannya begini. Tada, tangan kita udah jadi begini ya. Nah, kan sering banget nih kalau kita berdoa tuh begini. Tapi sekarang Miss mau ajarin nih artinya, tipsnya kenapa kita harus begini. Nih, tips versi Miss Septi, oke? Nah, kan tangan kita begini. Nah, sambil dilipat, Miss mau kasih tahu nih. Ini adalah jari jempol. Nih ya, ini jari jempol. Nah, jari jempol itu kita lipat. Set. Nah, kita harus mendoakan siapa untuk jari jempol. Jari jempol ini kita berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi. Contohnya seperti siapa, Miss? Keluarga kita, orang tua kita, atau orang-orang yang kita kasihi. Oke, ini di jari jempol.
Nah, yang kedua itu ada jari telunjuk. Nih, yang ini. Ini ya, ini jari telunjuk. Nah, jari telunjuk, yuk kita lipatkan. Nah, good. Sudah dilipat jari telunjuknya. Jari telunjuk ini kita berdoa untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengajar. Mengajar apa ya? Mengajar apa ya? Mengajar. Itu seperti guru-guru ya, Miss dan Mister, atau pendeta, atau dokter. Itu kita doakan di sini. Nah, ini kita doakan di bagian jari telunjuk. Masih ada 3 jari. Ada jari tengah, yang ini. Ini ya, ini jari tengah. Nah, yang jari tengah, kan tadi udah dilipat. Kita lipat juga yuk yang jari tengah. Nah, yang jari tengah ini, yang ini, berdoanya untuk siapa? Untuk orang tertinggi. Hah? Tertinggi? Nah, tertinggi itu maksudnya orang yang memiliki jabatan tinggi. Contohnya siapa? Presiden kita, pemimpin bangsa kita. Kita doakan supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, itu kita doakan nih, kita lipat jari yang tengah. Sekarang masih ada 2, jari manis dan jari kelingking. Ini adalah jari manis. Jari apa? Manis. Nah, jari manis. Jari manis akan kita lipat. Nah, ini ya, jari manis mendoakan siapa? Orang-orang yang lemah, contohnya janda, anak yatim piatu, fakir miskin, atau duda. Kita berdoa di bagian jari tengah ini untuk orang-orang yang lemah. Oke? Untuk siapa? Orang-orang yang lemah. Nah, sekarang nih, ada jari kelingking, jari yang paling kecil. Nah, kalau tadi kita sudah berdoakan ini untuk orang yang kita kasihi, jari telunjuk untuk para pengajar, jari tengah untuk para pemimpin, jari manis untuk orang-orang yang lemah, dan jari kelingking adalah saatnya kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Jari kelingking ini menggambarkan diri kita sendiri yang harus selalu rendah hati. Oke? Kita berdoa nih ya. Nah, kan jari kelingking nih, kita berdoa untuk diri kita sendiri supaya kita selalu rendah hati. Tara, pas deh, dilipat. Pas kan? Ingat kan tadi apa? Untuk orang-orang yang kita kasihi. Untuk siapa? Good, huruf untuk pengajar, hamba Tuhan, atau Miss dan Mister. Jari tengah untuk siapa? Good, huruf pemimpin bangsa kita, untuk petinggi-petinggi negara seperti Pak Presiden. Jari manis untuk siapa? Ada yang bisa jawab? Good. Untuk orang-orang yang lemah. Sekarang jari kelingking. Untuk siapa? Iya, untuk diri kita sendiri. Ini adalah tips berdoa ala Miss Septi. Kalian bisa praktek di rumah, bisa belajar di rumah berdoa seperti ini supaya orang yang kita kasihi, keluarga kita bisa kita doakan. Miss dan misternya juga bisa kita doakan. Pak Pendeta, kemudian dokter bisa kita doakan. Kemudian Pak Presiden kita bisa kita doakan juga. Dan kita jangan lupa untuk mendoakan orang-orang yang lemah seperti janda, fakir, miskin. Dan yang terakhir, kita juga bisa mendoakan diri kita sendiri. Nah, itu adalah tips berdoa ala Miss Septi. Nah, karena tadi sudah belajar tentang berdoa, kita jangan lupa harus selalu bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Karena sekarang kalian masih bisa dengerin video Miss Septi. Artinya, Tuhan masih sayang sama kita semua. Tuhan masih sayang sama second grade. Makanya second grade masih bisa dengerin video Miss Septi sekarang. Setuju nggak kalau Tuhan itu sayang sama kita? Miss juga setuju kalau Tuhan itu sayang sama kita. Makanya kita jangan lupa berterima kasih. Jangan selalu mengeluh, harus belajar di rumah, ya. Harus tetap bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus masih menjagai Miss Septi, masih menjagai second grade. Tuhan Yesus masih menjagai seluruh keluarga anak-anak second grade ya. Tuhan masih sayang sama kita semua. Kita harus selalu bersyukur. Jangan lupa ya. Setiap pagi kita bisa bangun tidur, bisa belajar, bisa makan, bisa berkumpul dengan keluarga, itu karena kebaikan Tuhan. Jadi walaupun kita suruh belajar di rumah, nggak bisa pergi kemana-mana, tapi kita harus selalu ingat sama Tuhan, harus selalu bersyukur. Nah, tadi kan Miss sudah ngomong nih,
bersyukur, berdoa, bersyukur, berdoa, bersyukur, berdoa. Jadi pertanyaannya adalah, pelajaran kita hari ini itu tentang apa? Coba ada yang bisa jawab? Good. Tentang berdoa dan bersyukur. Jadi dua hal ini, berdoa, bersyukur, jangan sampai dilupakan. Harus selalu ingat berdoa sama Tuhan, dan harus selalu ingat bersyukur sama Tuhan. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini tentang berdoa dan bersyukur. Kalian bisa dengerin video Miss Septi, dan untuk tips doa tadi bisa kalian lakukan, oke? Itu adalah tips berdoa ala Miss Septi yang bisa kalian ikuti di rumah. Oke, bye-bye. God bless you ya, second grade. Jangan lupa, semangat, semangat, semangat. Are you okay? Yes. Kenapa kita harus oke dan selalu semangat? Karena Tuhan Yesus sudah menjagai kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, makanya kita harus semangat. Bye-bye, God bless you all.